Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa lahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf wa lirijali alaihinna daraja amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kita Allah pertemukan lagi di bulan Ramadan. Sementara tahun kemarin kita berdoa agar dipertemukan Ramadan dan kita dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkait yang saya bahas, saya akan tetap seperti tahun kemarin, yaitu membahas etika. Kemarin kita sempat membahas etika sesama muslim, dan ada juga etika yang perlu kita bahas, yaitu etika antar suami istri. Pas nggak ya ini? Pas apa enggak materinya? Yang jomblo berapa orang? Belajar. Oh, belajar berarti, nggak apa-apa. Nggih, leres. Jadi saya nggak bahas aspek fikihnya ya. Saya nggak bahas aspek fikihnya, aspek hukum, tapi bahas etikanya. Nah, kalau ditimbang antara ilmu etika berumah tangga dan ilmu fikihnya, ya ilmu etika yang paling tinggi kedudukannya. Karena kita tahu bahwa di dalam Islam, ilmu etika, tata krama ini merupakan ilmu tertinggi. Dan sebelum kita ke sana, saya ingin meminta maaf atas keterlambatan. Ada acara di Saujajar yang lumayan molor dikarenakan salah paham. Saya catat jam 10 acaranya sampai jam 11. Ternyata dimulainya setengah 11. Dan saya bilang bahwa saya nggak bisa sampai full, karena saya harus mengerahkan kecepatan menuju sirkuit Otsuka Indonesia. Alhamdulillah sekarang kita ada kemajuan, kita ada live streaming. Insya Allah kuotanya nyampe ya. Insya Allah. Kalau nggak nyampe berarti kurang ion. Dan tentang etika nih, tentang etika antara suami istri. Saya ambil di dalam Kitabul Adab Lizzaujain, yaitu al-muslim ya'tarifu bil adabil al-mutabadalah baina zawji wa zawjatih. Jadi sebenarnya adab etika yang harus diperhatikan di dalam berumah tangga adalah mereka al-mutabadalah. Al-mutabadalah itu saling melengkapi. Nah, karena kita tahu laki-laki dan perempuan berbeda. Kalau beda pasti melengkapi. Makanya diharamkan laki-laki menikahi laki-laki, perempuan menikahi perempuan. Hendaklah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, insya Allah normal lah sini ya. Jawil-jawil kanjani bareng. Insya Allah sini normal semuanya, gitu. Alhamdulillah. Seandainya ada yang ada yang nggak normal, itu bisa diobati, bisa menggunakan ruqyah. Iya, saya lama nggak ngeruqyah kayaknya. Wa hiya huququ kullin minhuma 'ala sahibi. Jadi kita tahu bahwa aspeknya kan ada dua aspek besar di dalam etika itu. Yang pertama tadi dikatakan al-mutabadalah. Al-mutabadalah itu saling melengkapi karena beda. Nanti kita bahas bagaimana ayat dan hadisnya. Dan yang kedua adalah wahya huququ kulli minhuma 'ala sahibi, itu adalah masing-masing suami dan istri punya hak dan punya kewajiban. Sehingga istriku ya, istri panjenengan dan istri saya itu punya hak yang harus ditunaikan, gitu. Dan suami juga begitu. Suami juga punya hak yang harus ditunaikan. Kalau menunaikan hak namanya kewajiban, gitu. Yang menerima hak berarti dia yang orang yang tertunaikan haknya. Nah, dua konsep besar itu etika di dalam berumah tangga. Sebagaimana juga dinukil oleh al-musannif di dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Wa dzalika liqouli ta'ala wa lahunna mithlu alladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Begitu detailnya ayat ini. Penataan katanya begitu luar biasa. Walahunna,
mithlul ladzi 'alaihinna. Walahunna itu dan wala, dan untuk hunna istri-istri. Mithlul ladzi semisal dengan mithlul ladzi 'alaihinna. Alai itu apa yang dibebankan, yang diwajibkan kepada hinna, hunna tadi itu, yaitu istri-istri. Maksudnya, hak yang diterima, walahunna itu kan manfaat. Lamul manfaat namanya. Yaitu yang diterima, hak yang diterima oleh istri, itu setara dengan kewajiban yang dia tunaikan. Adil, luar biasa itu, Islam. Itu setara. Kalau istri berhak mendapatkan 5, misalkan, 5 poin, maka kewajibannya juga nggak mungkin 10 poin. Pasti 5 poin. Berarti di sini diajak berpikir, faedah pertama, sebenarnya banyak faedahnya, tapi saya ambil yang poin etika ya, yang umum-umum. Yang dipikirkan adalah bahwa seorang laki-laki, ayat ini sebenarnya untuk laki-laki, untuk laki-laki, yaitu walahuna, dan untuk mereka istri-istrimu itu. Berarti Allah itu mendahulukan laki-laki yang memberikan hak istri. Itu kan jelas itu, walahuna, bukan walahum. Kalau walahum berarti ayat ini untuk istri, ayat ini untuk suami. Nah, di antara harga dirinya suami adalah menunaikan hak-haknya istri. Ini tidak termasuk hak tinggi, tidak termasuk itu. Ya, agak siang gini harus ada punchline. Gitu. Ya, jamaah barakallahu fikum. Ya, maka yang dipikirkan laki-laki bukan sekedar gini loh. Ayo tunaikan hakmu, bukan gitu. Tapi didorong oleh agama ini agar laki-laki selalu memikirkan apa yang harus saya berikan kepada perempuan. Ini baru-baru laki-laki sejati. Nah, di sini insya Allah para laki-laki sejati semuanya, masya Allah. Ya. Dan ketika dia memberikan sesuatu hak istri, pasti nanti dia dapat. Ini cara pikir Islam. Islam selalu mengajarkan ngasih dulu baru dapat. Baru dapat. Alaihina itu adalah haknya suami yang ditunaikan istrinya. Oke, tidak sekedar seorang suami yang dia menuntut istrinya sempurna tapi dia enggak. Makanya di dalam ayat ini ada sebuah tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ulama tafsirnya Nabi, ulama tafsirnya santrinya Nabi yang luar biasa, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau itu punya kebiasaan, yaitu kalau di rumah berdandannya laki-laki ya, bersisir, mandi. Ini berdandannya laki-laki begini. Ini tak terangkan, nanti salah paham. Apalagi ada yang ngantuk 2. Berdandannya laki-laki itu mandi. Kemudian mulutnya nggak bau, bersisir, wangi. Sudah, Masya Allah. Itu berdandan. Pakaiannya rapi, itu berdandannya laki-laki. Kalau nggak diterangin, khawatir pulang-pulang beli lip gloss. Sama naik krim, serum vitamin C, aduh gawatnya. Ketika Ibnu Abbas tampil rapi di rumahnya, ditanya oleh sahabat yang lain, kok rapi banget sih di rumah? Pertanyaan ini sering muncul yang dilontarkan dari lisannya anak-anaknya. Kula panjenengan kadang-kadang, tumben papa rapi, mau kemana? Jadi seolah-olah kalau rapi itu mau keluar. Oke. Apalagi kalau pertanyaan ini kepada ibu, tambah kebangetan. Mama tumben rapi cantik ini, mau kemana? Loh, berarti kelihatan kalau dandannya hanya untuk suami orang. Padahal dandanan itu hanya berhak untuk suaminya. Itu nanti ada poin tersendiri. Oke, Ibnu Abbas tanya begitu. Terus beliau menukil ayat ini, surah Al-Baqarah 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Masya Allah, orang alim begini dijawab, kalau ditanya jawabannya dalil. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Bukankah hak yang diterima istriku setara dengan hak yang saya terima? Bukankah saya ingin istri saya cantik? Berarti istri saya juga punya hak untuk mendapatkan paras saya yang sedengan ini. Tapi maksudnya adalah yang enggak usah terpukul gitu. Ini kenyataan. Jadi maksudnya adalah
mendapatkan eh, tatanan rambut yang biasa dipakai di luar, itu istri berhak banget tuh. Istri berhak untuk itu. Ini adab, perkara adab. Kalau secara hukum tidak ada pembahasan fikih di dalam perkara ini etika. Kalau etika sudah tidak bahas hukum ya, ini sudah di atasnya tuh, etika itu. Sudah nggak halal, haram, mubah, makruh, tidak bahas itu. Pantes, tidak pantes. Itu, etika selalu begitu, toto kromo namanya. Nah, rasanya kok nggak pantes. Kepingin istri tampil cantik, wangi, mandi pagi-pagi, kemudian kunciran rambutnya simetris gitu. Tapi sementara ya Allah suaminya pakai kolor tok. Tapi salahnya kolornya balu pasen ya. Kemudian kaosnya kaos yang ada motivasinya di belakangnya itu. Kokoh terpercaya. Tapi kalau dia keluar ke rumah, ketemu temannya, ya Allah, pakaian terbaik. Itu nggak pantas gitu. Jadi apa bahasa kerennya? Was-wasannya itu loh. Kelihatannya kalau dipandang itu loh. Ya, nggak cocok, nggak pantas rasanya. Sementara kalau kita menginginkan istri itu tampil cantik, ya kemudian kita juga memberikan penampilan yang terbaik ketika di rumah. Walaupun pakai kaos, cuma rapi gitu loh. Rapi, sisiran. Itu selalu jadi amalannya orang soleh. Sisir di rumah. Kok sekiranya agak gatel, sisir yang rapat banget itu. Itu bisa. Ya, tuh, kan jihad ah. Jihad gini. Kalau ketemu. Itu jamaah barakallahu fikum. Fahadil ayat al-karimah qad asbat li kulli minaz zawjain hukukan ala sahibi. Jadi ini dianggap sebagai hak. Ya, hak hukukan. Hak yang harus diberikan. Begitu jamaah barakallahu fikum. Terus kemudian kita melihat bagaimana Nabi ketika di rumah. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, beliau manusia terbaik kalau di rumah, masya Allah. Disebutkan di dalam banyak hadis. Beliau sampai-sampai di dalam hadis itu ada hadis tentang zaitun. Kulu zaita, makanlah menggunakan zaitun atau makanlah zaitun. Waddahinu bih, yang saya garis bawahi di kata-kata kedua. Dan berminyaklah dengan zaitun. Rasulullah SAW merawat rambutnya beliau dengan zaitun, merawat jenggotnya beliau dengan zaitun. Bahkan sebagian syarah di dalam hadis itu adalah beliau merawat kulitnya dengan zaitun. Kalau kulit ya nggak sama kayak rambut, terus glowing linyamnya bukan. Ya ini dalil bahwa laki-laki boleh pakai skincare, kosmetik haram. Tapi kalau pakai skincare boleh. Beda loh ya, skincare sama kosmetik. Kalau kosmetik bedak, kita ngapain pakai bedak? Tapi untuk merawat, misalkan, apa hukumnya laki-laki pakai hand body lotion? Bukan untuk yang itu, bukan. Tapi untuk merawat tubuh, boleh nggak? Boleh. Untuk merawat kulit, karena kulitnya Rasul dirawat. Makanya wajar di dalam hadis tentang sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, kan laki-laki di dalam hadis tentang sujudnya Rasul begini kalau sujud. Sampai kemudian ada hadis tentang doanya Rasul sampai begini itu, sholat istisqa minta kepada Allah. Kata sahabat begini, sampai terlihat ketiaknya Nabi yang begitu putih. Tuh. Kulit ketiaknya beliau aja seindah itu, masya Allah, tabarakallah. Apalagi kulit yang lain. Luar biasa tuh. Berarti begitu luar biasa, beliau Allah karuniai tubuh yang sempurna, tapi tetap dirawat. Lah ya malu kalau Hendra Ubah ini sudah kayak gini. Enggak dirawat dia kan malu. Malu, minimal malu kalau enggak merasa kufur kepada Allah, malu. Ya, baik, barakallahu fikum. Dan itu apalagi kalau untuk ngamalkan ayat ini diterapkan di rumah untuk merawat tubuh. Kemudian sampai jam pinten, Mas? 10 menit lagi. Sudah lapar? Ya. Alhamdulillah.